Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigoa mardotihi wasawabihi wa hurbi. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 9? Tentunya saya harapkan kabarmu tetap sehat, tetap semangat. Salam sehat, salam semangat. Salam sehat, tetap semangat. Nah, di pelajaran yang lalu kita sudah bahas tentang lukisan dan aliran-aliran dalam lukisan. Nah, pembahasan kita saat ini kita akan membahas tentang lukisan berdasarkan bahan dan media lukisnya ya. Coba kita lihat di halaman 8 ada poin 5 lukisan berdasarkan bahan, media dan media lukisnya. Nah, berdasarkan bahan dan teknik serta lukisan ini dapat dibedakan bisa menjadi lukisan cat minyak, cat air, pastel, arang dan lain sebagainya ya. Kita akan bahas itu. Pertama, lukisan cat minyak. Apa yang dimaksud dengan lukisan cat minyak? Lukisan cat minyak itu adalah bahasa Inggrisnya adalah oil painting. Adalah lukisan yang menggunakan cat berupa tepung atau pasta yang dilarutkan dengan minyak. Nah, media yang digunakan dalam lukisan cat minyak ini adalah digunakan untuk melukisnya adalah kanvas. Kanvas itu apa sih Pak Alpu? Kanvas itu kain ya. Kain sebagai media lukis. Silakan kamu bisa beli di tukang fotokopi, beli kanvas itu ukurannya macam-macam. Nah, itu sebagai satu media kalau kamu mau melukis yang agak mudah dan tidak tidak membuat sendiri. Nah, selain kanvas, kita juga bisa menggunakan triplek ya sebagai media atau juga kertas, misalnya buku gambar. Alat yang digunakan untuk melukisnya adalah kuas. Ingat, kuasnya bukan kuas cat untuk melukis tembok. Biasanya ada kuas untuk melukis. Itu juga macam-macam ukurannya ya. Kemudian pisau, palet itu alat untuk mencairkan tinta, kemudian tangan dan media-media kontemporer lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada lukisan cat air. Kalau lukisan cat air adalah lukisan yang menggunakan media cat air. Dia memiliki sifat transparan atau tembus pandang. Biasanya lukisan cat air ini disebut juga dengan sebutan akuarel. Jadi akuarel itu cat air ya. Karena dilarutkannya menggunakan air gitu. Makanya disebut lukisan cat air karena dilarutkannya menggunakan air. Media untuk membuat lukisan dengan cat air pada umumnya anak-anakku sekalian adalah kertas. Kertasnya kertas putih atau kertas khusus cat air yang cepat menyerap air ya. Kemudian yang ketiga lukisan pastel atau oil pastel. Lukisan pastel adalah lukisan yang menggunakan butiran pigmen warna. Yang pigmen warna ini telah dipadatkan sedemikian rupa menjadi batangan kapur ya. Cara melukisnya adalah dengan menggoreskan batangan ke atas permukaan kertas bertekstur kanvas. Lukisan ini menghasilkan apa? Jejak-jejak tekstur yang tidak rata sehingga menimbulkan keindahan lukisannya. Itulah lukisan namanya oil pastel. Kemudian lukisan arang. Lukisan arang adalah arang ini disebut dengan konte, dapat menghasilkan lukisan yang berkesan gelap terang. Pengaturan nuansa, bentuk, dan cahaya sangat menunjukkan dari lukisan ini. Lukisan arang tidak hanya berwarna hitam saja gitu ya. Banyak juga sekarang ini mempergunakan warna merah,
biru, coklat, krem, dan hijau. Ya, ada juga yang berbentuk misalnya batangan arang seperti pensil. Cara menggunakannya biasa dengan digosok atau menggunakan kapas atau kuas ya. Gitu. Kemudian ada berikutnya yang kelima, al fresco. Lukisan ini fresco adalah lukisan dinding ya. Jadi lukisan yang medianya adalah dinding. Ya, kita tahu di jalan-jalan tuh tembok-tembok ya, melukis di tembok atau disebut namanya mural ya. Sekarang sedang rame tuh ya lukisan-lukisan mural sebagai cara untuk kritik sosial, baik mengkritik pemerintah dan lain sebagainya. Nah, itu namanya alfresco yang melukis di atas tembok atau mural. Alfresco ini sendiri mengandung arti apa? Fresh atau segar. Teknik melukisnya dikerjakan dengan apa? Dengan teknik tempera yang dibuat saat tembok masih dalam keadaan basah. Kemudian dilapisi dengan lepa sehingga catnya dilukis pada dinding, ya. Kemudian lukisan al secco. Lukisan al secco ini adalah sama dengan lukisan al fresco, namun lukisan al secco dilukis setelah temboknya telah kering, ya. Lukisan tempera adalah lukisan yang dibuat di tembok, sama mural juga ya, tembok kering, cat diaduk dengan bahan pekat, bahan ada kalanya cat air campur dengan putih telur sehingga hasilnya seperti cat minyak. Nah, ada juga yang mempergunakan pilok ya. Kemudian ada lukisan al jalejo, adalah lukisan yang dikerjakan dengan cara menempel potongan dari sesuatu sehingga membentuk pola gambar. Potongan apa misalnya ya? Potongan kulit telur, atau potongan kulit jagung, atau potongan dedaunan, ya itu namanya al jalezo. Kemudian lukisan mozaik adalah lukisan menggunakan teknik menempelkan apa? Pecahan kaca. Pecahan kaca dibuat dipeprek kemudian ditempel-tempel. Kemudian ada lukisan intresia, adalah teknik sama dengan mozaik, hanya bahan yang ditempelkan. Kalau tadi menggunakan kaca, kalau intresia itu menggunakan misalnya kayu tipis atau kulit kayu atau papan yang berwarna-warni. Nah, ini banyak di daerah Jepang, Tiongkok ya, dan Swiss. Kemudian yang berikutnya kolase. Ya, kolase itu atau kolek adalah lukisan yang menggunakan teknik tempel, patri, las, ikat, renda, jahit, dan dijalin ya. Kemudian lukisan kaca, glass painting ya. Jadi melukis di atas kaca. Jadi dengan cara menempelkan bagian-bagian kaca ya, kaca yang satu dengan kaca yang lain. Tentunya dengan bantuan alat perekatnya berupa timah gitu ya. Ini membutuhkan keahlian, kesabaran yang luar biasa ya. Agak rumit pengerjaannya. Kemudian berikutnya yang sering kita ini adalah lukisan batik atau batik printing. Hampir sama dengan membuat batik pada kain, perbedaannya terletak pada bahan yang digunakan. Jika membuat batik pada kain diperlukan kain, lilin, canting ya. Bisa juga membatik pada sepatu, sendal, tembok, dan lain sebagainya. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang berbahagia, macam-macam lukisan berdasarkan bahan dan media lukisnya. Mudah-mudahan membantu wawasan pengetahuan kita tentang perlukisan ya. Oleh karena itu di kelas 9 latihlah, daripada kita bengong menggambar, melatih, mempertajam kemampuan kita. Kalau kalian memang hobi dalam menggambar, silakan kembangkan bakat-bakat kamu yang terbaik demi masa depan yang terbaik. Salam sehat, tetap semangat, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.